Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Haryansyah dari jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan membahas beberapa soal tentang medan elektromagnetik. Dan mau tahu apa aja soalnya dan bagaimana pembahasannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Soalnya kita memiliki dua buah vektor dan satu buah titik. Vektor A ini termuat dalam koordinat silinder, vektor B termuat dalam koordinat kartesian, dan vektor C termuat dalam titik C termuat dalam koordinat silinder. Nah, soal yang pertama yaitu transformasi A ke koordinat kartesian. Hal yang perlu pertama kali dilakukan adalah mengalihkan vektor A ini ke dalam tiap-tiap vektor dalam kartesian. Jadi contohnya seperti ini. Misal kita ingin mencari AX, A dikalikan dengan AX. Nah, seperti ini. Jadi jika dijabarkan 2 rho Nah, jadi seperti ini. Vektor AX akan dikalikan ke tiap-tiap vektor dalam koordinat silinder. Nah, untuk perkalian vektor ini, kalian dapat melihatnya di tabel pojok atas sebelah sini. Oke. Nah, selanjutnya kita kalikan ini A rho dikalikan dengan AX. Jadinya 2 rho A rho dikalikan dengan AX menjadi cos psi. Dan A psi dikalikan dengan AX menjadi min sin psi. Dan AZ dikalikan dengan AX menjadi 0. Nah, sebelum kita mengkalikan, kita juga harus mengubah elemen dalam koordinat silinder ini menjadi koordinat ke dalam koordinat kartesian. Nah, persamaannya dapat kalian lihat di pojok kiri sebelah sini. Nah, dari persamaan tadi, hubungan antara kartesian dan silinder dapat diketahui bahwa pro cos psi itu adalah X. Jadi ini kita dapat tuliskan dengan 2X. Dan ini menjadi min 2 sin kuadrat psi. Nah, seperti ini. Karena ini 0, jadi habis, tidak perlu dituliskan. Dan ini sin kuadrat psi, ya. Jadi kan dalam persamaan tadi hubungan antara kartesian dan silinder itu terdapat bahwa Y sama dengan sin psi. Nah, seperti ini. Rho. Maaf. Jadi dapat dituliskan juga bahwa sin psi adalah Y per rho. Nah, kalau ini kuadrat, kita kuadratkan, maka hasilnya sin kuadrat psi sama dengan Y kuadrat per rho kuadrat. Maka sin kuadrat psi ini dapat dituliskan dengan ini, Y kuadrat per rho kuadrat, di mana rho adalah yang sebagaimana tadi ada di tabel. Oke, ini kita hapus. Jadi 2X min 2 dikali dengan Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini merupakan komponen dari AX. Oke, kita lanjut AY.
sama seperti ini. Jadi komponen yang A kita kalikan dengan vektor satuan AY. Jadi langsung saja ke sini. Jadi kan AY dikalikan dengan A rho. Maaf. Jadi ini 2 rho. AY dikalikan dengan A rho itu adalah sin C. Kemudian AX dikalikan dengan AY dikalikan dengan AC menjadi cos C. Dan AX dikalikan dengan AZ itu sama dengan 0. Jadi langsung kita tuliskan 0 saja. Sama seperti yang tadi, komponen ini kita ubah ke dalam komponen yang ada pada koordinat kartesian. Jadi rho sin C itu adalah Y, jadi kita bisa tuliskan 2Y ditambah dengan ini 2 sin C cos C. Nah, ini merupakan trigonometri yang dapat kita ubah. Jadi sin C cos C ini kita ubah dengan menggunakan persamaan hubungan antara kartesian dan silinder. Jadi kita tuliskan sin C itu merupakan Y per rho dan cos C merupakan X per rho. Nah, kemudian kita tuliskan 2Y sama dengan 2XY ditambah dong bawahnya rho kuadrat, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat. Baik. Nah, ini merupakan komponen dari AY. Oke, dilanjutkan. Jadi selanjutnya adalah AZ. Berarti komponen A dikalikan dengan vektor satuan AZ. Nah, jika melihat dari yang sebelumnya, dari tabel perkalian titik antara kartesian dengan silinder, itu AZ sama dengan nilai AZ. AZ dari silinder itu sama dengan nilai AZ di kartesian. Jadi bisa kita langsung tuliskan AZ-nya sama dengan 6Z. Nah, ini sudah jadi, kita sudah memiliki komponen dari AX, AY, dan AZ. Jadi untuk menuliskannya, A pada kartesian itu sama dengan AX AY Z AZ. Ini rumus vektor dari koordinat kartesian. Jadi hasil akhirnya adalah 2x min 2y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat ditambah nilai y-nya ini dan ditambah nilai az-nya. Jangan lupa dimasukin vektor satunya juga. Jadi itu merupakan hasil dari transformasi A, vektor A yang tadinya silinder menjadi kartesian. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu transformasi vektor B ke dalam koordinat silinder, yang mana vektor B pada awalnya merupakan berada dalam koordinat kartesian, sama seperti yang soal nomor 1. Jadi untuk mencari nilai B rho, jadi kita akan mencari nilai B rho, kemudian BC dan BZ. Ini komponen yang akan kita cari untuk menjadi B sama dengan B rho A rho tambah BC AC tambah BZ AZ. Nah,
Ini hasil akhir yang akan kita inginkan dalam koordinat silinder. Oke, jadi kita akan mencari nilai B rho, BC, dan BZ seperti soal yang sebelumnya. Yang pertama kita mencari nilai B rho. Oke. Nah, nilai B rho itu didapatkan dari nilai B dikalikan dengan vektor A rho. Berarti dapat kita tuliskan 6x AX tambah 3y kuadrat AY tambah 4z AZ dikalikan dengan A rho. Nah, sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi A rho dikalikan ke tiap-tiap vektor dalam koordinat kartesian. Jadi kita dapat tuliskan kembali AX, A rho dikalikan dengan AX menjadi cosi, dan 3y kuadrat A rho dikalikan dengan AY menjadi sin C, dan A rho dikalikan dengan AZ jika berdasarkan tabel perkalian titik adalah sama dengan 0. Kemudian kita jabarkan X menjadi rho cos C kali cos C ditambah 3 Y menjadi apa? Rho sin C. Ini kuadrat sin C. Oke. Ini langsung dikali saja. Berarti 6 rho cos kuadrat C ditambah 3 kuadrat sin maaf, ada terjadi kesalahan. Ini menjadi 3 rho kuadrat sin pangkat 3C. Nah, ini merupakan komponen dari B rho di komponen ini. Selanjutnya adalah mencari nilai BC. Sama seperti yang B rho, jadi tulis 6x AC dikalikan dengan AX. AC dikali dengan AX menjadi min sin C. Kemudian dijumlah dengan tiga y kuadrat AC dikalikan dengan AY menjadi cosi ditambah dengan AC dikalikan dengan AZ menjadi 0. Ini berdasarkan perkalian titik. Kemudian komponen X dalam kartesian ini kita ubah menjadi komponen silinder. Jadi X itu rho cosi min sin C ditambah 3 rho kuadrat sin kuadrat C cosi. Oke. Nah, ini kita dapat kalikan dengan menggunakan identitas trigonometri, yang mana identitas trigonometrinya yaitu 2 sin C cosi sama dengan sin 2 C ini. Atau kalian dapat lihat di layar sebelah sini. Soal itu. Jadi ini jika kita kalikan menjadi 3 rho sin 2C. Jangan lupa ada minnya. Kemudian jumlah dengan 3/2 rho kuadrat sin C sin 2C. Oke, ini merupakan komponen dari nilai BC. Oke,
Selanjutnya kita mencari nilai BZ. Nilai BZ jika melihat dari tabel perkalian titik antara koordinat silinder dengan koordinat kartesian itu nilainya sama. Jadi nilai BZ pada nilai koordinat silinder itu akan sama dengan nilai BZ pada koordinat kartesian. Jadi dapat tuliskan langsung nilai BZ-nya adalah 4Z. Jadi vektor B dalam koordinat silinder dapat dituliskan sebagai berikut. BZ arrow dapat dituliskan sebagai berikut dengan menggunakan B arrow, BC, dan BZ yang ini. Oke, soal selanjutnya adalah soal C, yaitu transformasi B ke bola, di mana vektor B merupakan vektor dalam koordinat kartesian. Kemudian kita ditugaskan untuk mengubahnya menjadi koordinat bola. Pada koordinat bola, B akan menjadi seperti ini. B sama dengan BR AR ditambah B theta A theta ditambah BC AC. Nah, ini merupakan hasil akhir yang akan kita dapatkan. Seperti soal-soal sebelumnya, dua soal sebelumnya, kita juga akan mencari nilai BR, BC, dan B theta dan BC. Nilai BR bisa didapatkan dari nilai B ini dikalikan dengan vektor satuannya AR. Jadi dituliskan lagi. Nah, AR dikalikan dengan AX. Ditulis dulu aja. 3Y kuadrat AY Nah, vektor satuannya juga ikut dikalikan seperti ini. Jadi AR dikalikan dengan AX akan menjadi sin theta cos psi. Sin theta cos psi. Dan AR dikalikan dengan AY akan menjadi sin theta sin psi. Kemudian 4Z AR dikalikan dengan AZ akan menjadi cos theta. Nah, perkalian antara AX dengan AR dapat dilihat dari tabel perkalian titik. Tabel perkalian titik antara koordinat kartesian dengan koordinat bola yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Oke, lanjut. Komponen-komponen kartesian yang ada di sini, ini masih ada X, Y, dan Z juga ikut diubah ke dalam bentuk bola. Di mana X dalam bentuk bolanya adalah R sin theta cos psi, R sin theta cos psi, ditulis ulang. Dan Y dalam bentuk bolanya adalah R sin theta sin psi, R sin theta sin psi, ditulis ulang sin theta
sin si, kemudian dijumlahkan dengan 4z. Z dalam koordinat bola adalah R cos theta. Nah, kemudian ini tinggal dijumlahkan saja menjadi 6R sin kuadrat theta cos kuadrat si ditambah, oh ini ada kuadratnya, jangan lupa karena y nya kuadrat ya, menjadi 3R kuadrat sin kuadrat theta dikali sin theta menjadi sin pangkat 3 theta, dan sin si kuadrat dikali sin si menjadi sin pangkat 3 si. Nah, ini merupakan nilai dari BR. Oke, kita salin dulu ya. Berarti nilai B yang akan kita dapatkan 6R sin kuadrat theta cos kuadrat si ditambah 3R kuadrat sin pangkat 3 theta sin pangkat 3 si dalam AR dijumlah. Nah, selanjutnya kita mencari nilai BC. Ini dihapus dulu. Dihapus. Nilai B theta, oke. Selanjutnya B theta. B dikali dengan A theta. Nah, maka ini akan menjadi seperti ini. 6x AX 3y kuadrat AY 4z AZ dikali dengan A theta. Sama seperti yang sebelumnya, 6x A theta dikalikan dengan AX cos theta cos si tambah 3y kuadrat A theta dikalikan AY menjadi cos theta cos si dan AZ dikalikan dengan A theta menjadi min sin theta. Selanjutnya kita mengubah komponen kartesian x, y, z ke dalam bentuk bola. Nah, ini kita ubah sini ya. X itu adalah R sin theta cos si Y-nya juga kita ubah ke dalam bentuk bola. R sin theta sin si sin theta sin si kuadrat, jangan lupa cos theta cos si kiri ditambah Z juga diubah, kita ubah ke dalam bentuk bola. Z menjadi R cos theta
ini kita dapat operasikan atau disederhanakan. Melihat di sini terdapat sin theta cos theta, di mana dengan menggunakan identitas trigonometri yang sebelumnya, sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta dapat diubah menjadi sin 2 theta. Jadi ini menjadi 3 R sin 2 theta, kosi menjadi cos kuadrat si, ditambah cos theta sin si. Oke, selanjutnya ini 3R sin theta sin si. Nah, ini tadi harusnya sin si, bukan cos si. Oke. Nah, ini ada sin theta cos theta, dapat kita ubah seperti bentuk yang tadi menggunakan identitas trigonometri. Jadi ini 3 per 2 R kuadrat kali kuadrat. Jadi yang ini sin 2 theta, masih ada satu lagi sisa, jadi sin theta, dan ini sin si dipangkat 2 pangkat 1 menjadi sin pangkat 3 si. Dan yang ini dijumlahkan menjadi 2 R sin 2 theta. Ini negatif. Nah, ini merupakan nilai dari B theta. Nah, ini tadi ada yang kurang, jadi ada komponen 4R cos kuadrat theta yang belum kita tulis untuk AR, dan ini untuk B theta. Nah, B theta ini untuk mengisi yang di sini, berarti ditulis di sini. L sin 2 theta cos kuadrat si dijumlah L kuadrat sin 2 theta sin pangkat 3 si dikurangi 2R sin 2 si, ini dalam A theta. Nah, ini juga untuk yang selanjutnya kita mencari nilai B si. B dikali dengan vektor si. Nilai B nya tadi 6x AX tambah 3Y kuadrat AY tambah 4Z AZ dikali dengan A si. 6x AX dikali dengan A si akan menjadi min sin si. Min sin si 3Y kuadrat AY dikalikan dengan A si akan menjadi cos si, dan AZ dikalikan dengan A si akan menjadi 0. Sama seperti yang sebelumnya, nilai X, Y, Z juga diubah ke dalam koordinat bola. X menjadi R sin theta cos si min sin si ditambah 3Y diubah ke dalam koordinat bola, R sin theta sin si cos si
tambah 0. Nggak usah gitu ya. Oke. Lanjutkan. Ini ada sin si dan cos si. Dapat disederhanakan menjadi sin 2 si sin theta. Jangan lupa ada negatif ini, dan ini dapat kita sederhanakan karena ada sin si dan cos si menjadi 3/2 R sin 2 si sin theta. Jangan lupa kawan-kawan, di sini ada kuadrat. Oke. Nah, jadi ini R-nya kuadrat. Dan di sini masih ada sin kuadrat theta dan sin si. Nah. Jadi ini merupakan nilai dari apa? Dari B, C. Tuh. Jadi dapat diteruskan di sini komponen B, C-nya adalah min 3/2 R sin 2 si sin theta ditambah 3/2 R kuadrat sin 2 si sin kuadrat theta sin si pada vektor A, C. Nah, maka hasil yang didapatkan dari transformasi B dalam koordinat kartesian menjadi koordinat bola adalah seperti ini, di mana hasil umumnya, jawaban umumnya adalah B sama dengan BR AR, B theta A theta, dan BC AC. Soal selanjutnya yaitu soal yang D. Dari soal ini kita diperintahkan untuk mentransformasikan titik C ke dalam koordinat kartesian. Nah, ini titik C sebagaimana di soal awal, titik C itu dia terdapat dalam koordinat silinder, yang mana ρ-nya itu sama dengan 6, C-nya 30 derajat, dan Z-nya itu 4. Nah, untuk dapat mentransformasikannya ke dalam bentuk kartesian, kita juga perlu mengetahui hubungan antara silinder ke kartesian, yaitu sebenarnya tadi udah ada di awal di persamaannya, yaitu yang ini, di mana nilai X itu sama dengan ρ cos C dan Y sama dengan ρ sin C dan Z sama dengan Z. Nah, dengan menggunakan persamaan ini kita bisa mendapatkan nilai X, Y, Z, di mana X, Y, Z merupakan komponen dari koordinat kartesian. Yang pertama kita akan mencari nilai X. X sama dengan ρ cos C. ρ-nya adalah 6 cos 30 derajat. 6 dikali dengan cos 30 derajat itu setengah akar 3, jadi 3 akar 3 atau sama dengan 5,19. Ini nilai X. Kemudian kita mencari nilai Y. Nilai Y itu bisa dituliskan ρ sin C. ρ-nya 6 sin 30 derajat.
sin 30 derajat itu berapa? Ya betul, setengah. Jadi nilainya 3. Selanjutnya mencari nilai Z. Z pada kartesian itu sama dengan Z pada silinder. Jadi Z sama dengan 4. Nah, maka dari persamaan ini kita telah mendapatkan nilai X, Y, dan Z, di mana ini merupakan komponen penyusun dari koordinat kartesian. Jadi jika dituliskan nih titik C pada koordinat kartesian X, Y, dan Z, nilainya adalah 3 akar 3, 4. Jadi ini merupakan titik C pada koordinat kartesian. Soal berikutnya adalah soal E ini. Jadi kita diperintahkan untuk mentransformasikan titik C ke koordinat bola. Kalau sebelumnya titik C ke koordinat kartesian, sekarang ke koordinat bola. Oke. Untuk mentransformasikan ke koordinat bola agar lebih mudahnya kita menggunakan koordinat titik C pada koordinat kartesian, yaitu yang baru saja kita dapatkan. Kita tulis ulang. 3 akar 3. Nah, ini merupakan yang kartesian. Nah, dari kartesian kita akan ubah koordinatnya menjadi koordinat bola. Untuk mengubahnya kita perlu mengetahui hubungan persamaan antara koordinat kartesian dengan koordinat bola. Nah, pada koordinat bola kita membutuhkan komponen-komponen yaitu R, kemudian theta, dan psi. Nah, ini komponen yang kita butuhkan untuk menjadi bola. Persamaannya R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, kemudian theta itu merupakan cos min 1 dari Z per X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, dan psi dapat didapatkan dari tan min 1 Y per X. Nah, ini merupakan hubungan antara bola dan kartesian. Oke. Next, kita akan mencari nilai R, di mana nilai R dapat didapatkan dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nilai X kuadrat, ini nilai X, nilai Y dari nilai Z, Y kuadratnya 3, dan Z nya itu 4. Akar dari 7 ditambah 9 ditambah 16. Maka hasilnya adalah 7,21. Ini merupakan nilai R. Nah, kemudian nilai dari cos nilai dari theta. Nah, theta didapatkan dari cos min 1 Z per akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Berarti cos min 1 nilai Z nya 4 per ini kan sama dengan R, jadi kita bisa tuliskan ini nilai 7,21. Kemudian kita hitung menggunakan kalkulator, maka hasilnya adalah 56,30 derajat. Ini nilai dari theta.
Kemudian kita mencari nilai C. Nilai C didapatkan dari hasil tan pangkat min 1 Y per X. Itu tan min 1, Y-nya adalah 3 dan X-nya 4. Maka hasil tan min 1 3/4 itu adalah 30 derajat. Ya, benar. Maka kita sudah mendapatkan 3 komponen dari koordinat bola, yaitu R, theta, dan C. Maka dapat kita tuliskan titik C pada koordinat bola, yaitu dalam R, theta, dan C itu adalah 7,21, 56,30 derajat dan 30 derajat. Nah, ini merupakan hasil transformasi dari titik C ke koordinat bola.